Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang ketiga kita akan mulai masuk ke sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya, dosa dan maut. Itu jadi saya akan menjelaskan sebenarnya dosa itu seperti apa, dampak dosa terhadap kehidupan manusia itu seperti apa. Dan dampaknya adalah maut. Nah, maut itu sebenarnya apa sih? Oke, kita masuk pendahuluan dosa. Jadi kalau misalnya kita cari artinya, dosa itu adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Karena kan memang pada dasarnya semua yang ada di bumi ini berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, ketika manusia itu memberontak, melanggar apa yang diperintahkan oleh penciptanya, itu namanya sudah dosa. Ya, jadi segala sesuatu tindakan, perkataan, perbuatan yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu namanya dosa. Dan pada dasarnya seperti kata Roma 6 ayat 23, semua orang itu telah berdosa, siapapun dia. Bahkan mungkin kalian pernah dengar gitu ya, anak yang baru lahir tidak berdosa. No, anak yang baru lahir pun telah berdosa, dan itu adalah dampak dosa, sehingga anak yang baru lahir pun bisa menerima kutukan dosa. Menyeramkan ya, dosa sendiri bisa turun-temurun gitu loh. Nah, bagaimana awal mulanya manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Mungkin hal ini udah cukup terkenal dan kalian sendiri sudah tahu bahwa ketika manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah di Taman Eden, nah itu awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut ya, kita pahami, kita renungkan, sebenarnya manusia berdosa bukan karena memakan buah itu, gitu ya, tetapi manusia berdosa karena tidak percaya apa yang Allah katakan. Allah mengatakan di Kejadian 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tidak ada larangan sama sekali. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, manusia nggak percaya nih. Jadi kalau misalnya dibilang, mungkin nggak ingat kali? No, ketika ular mencobai Hawa, membisikkan sesuatu pada Hawa, katanya semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Itu kata ular. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi bisa dibilang sebenarnya manusia itu ingat. Lihat nih jawabannya Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nih, jadi apa yang mulai terlihat oleh mata kayaknya menarik hatinya gitu, dan memberi pengertian. Dia tahu Allah mengatakan bahwa semua makanan apapun yang ada di dalam taman ini silahkan kamu makan. Tetapi ketika Tuhan memberitahu tentang pohon yang baik dan yang jahat itu, nah manusia langsung berpikir, oh ketika aku nanti memakannya, aku bisa memiliki pengetahuan gitu ya. Jadi manusia mulai tergoda sampai dia mengatakan memberi pengertian. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya tahu apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi memang dasar ya manusia itu ya, ketidakpercayaan sedikit saja, ketidakpercayaan manusia terhadap perkataan Allah, apa yang keluar dari mulut Allah saat itu, membuat manusia membuka sebuah pintu ya. Ular memanfaatkan itu ya. Jadi sebenarnya awal mula jatuhnya manusia dalam dosa bukan karena memakan buah itu, tetapi manusia tidak mau mendengarkan, tidak mau mempercayai apa yang Tuhan katakan. Nah, apa dampaknya setelah manusia memakannya? Dampaknya adalah manusia mulai jatuh ke dalam dosa. Dari dosa itulah dosa yang lain itu muncul, sehingga saya katakan bahwa manusia mulai masuk dan jatuh dari dosa yang satu ke dosa yang lainnya. Sebagai contoh seperti ini, manusia pada awalnya di Taman Eden itu tidak pernah melihat sama sekali yang namanya dosa, karena Allah tidak pernah berdosa, tidak pernah melihat kejahatan, tidak pernah melihat kasus pembunuhan, tidak pernah mendengarkan kebohongan. Tetapi akibat dari dosa yang pertama kali terjadi adalah manusia takut akan Tuhan. Takut dalam artian yang ini ya, bukan takut yang positif ya, tetapi takut yang negatif. Dikatakan bahwa manusia itu lari dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan bahwa manusia itu dan istrinya bersembunyi terhadap Allah, dan ia menjadi takut sampai dia mengetahui bahwa dia telanjang, sebab itu dia bersembunyi. Jadi bisa dikatakan bahwa pertama kali ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa, siapapun kita, pertama kali kita melakukan dosa, bukan dosa yang pertama, atau misalnya kita melakukan dosa ini, beda kasus dengan orang yang memang udah nggak peduli ya, hatinya sudah keras, itu beda.
Tetapi ketika kita masih merasakan ada sesuatu yang di dalam hati, kayak alarm kalau saya bilang ya, ketika rasa ketakutan itu muncul, sebenarnya itu alarm yang dari Tuhan gitu loh. Itu membuktikan bahwa kita mulai, wah ada sesuatu yang nggak benar nih. Tetapi Hawa menunjukkannya dengan apa? Adam dan Hawa menunjukkan rasa takut itu dengan bersembunyi dari Allah. Seharusnya mereka mengakuinya gitu loh. Mereka mulai menceritakan ketika Allah mulai bertanya. Tetapi kejadian itu ketika kita berdosa maunya kita ngaku ya, saya yang bersalah gitu loh. Iya Tuhan, aku berdosa, ampunilah aku. Tetapi Adam dan Hawa tidak, mereka saling tuduh menuduh. Hawa menuduh ular, Adam menuduh Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah yang memberikan aku buah sehingga aku makan gitu ya. Padahal Tuhan menciptakan akal budi, pikiran, membuat kita untuk bisa berpikir. Tetapi kejadian itu melihat bahwa setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita lari dari Tuhan, kita takut terhadap Allah, kita mulai saling tuduh menuduh, mengkambing hitamkan orang lain. Sebenarnya kita punya akal untuk mengatakan tidak, karena aku tahu Tuhan melarang itu, betul ya? Ketika kita diciptakan dengan akal, kelebihan kita dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, ketika kita tahu itu dosa, harusnya kita bisa mengatakan tidak, Allah melarangnya, tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan perkataan Allah. Setelah itu, apa yang terjadi setelah manusia berdosa, hidupnya sudah terkutuk. Itulah kenapa saya katakan bahwa anak kecil pun ketika dia lahir pun mereka mewarisi darah orang tuanya yang memang berdosa. Setiap manusia itu berdosa. Anak yang lahir pun ya akan mewarisi dosa itu. Buktinya apa? Ketika anak kecil mungkin mereka tidak mengerti, tetapi seiring bertumbuhnya mereka tidak pernah melihat, mungkin tidak pernah melihat atau mendengarkan kejahatan, belum mengerti berbicara perkataan orang tuanya, mereka sudah bisa melawan orang tua. Itu ya, salah satu contohnya bahwa memang dosa ini membuat manusia menjadi terkutuk hidupnya. Yang ketiga, selanjutnya adalah manusia harus hidupnya bersusah payah. Tadinya Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk mengelola segala apa yang sudah dia ciptakan di dalam Taman Eden. Makannya tinggal makan, buahnya tinggal petik, tidak ada yang perlu dikerjakan, hanya tinggal mengelola saja. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, hidupnya sudah mulai susah. Tuhan memerintahkan bahwa tanah terkutuk oleh karena perbuatan Adam, sehingga dia harus bersusah payah untuk mendapatkan makanannya. Wanita harus susah payah dengan melahir untuk bersalin. Ular pun yang tadinya memiliki tangan dan kaki terkutuk, sehingga menjadi binatang yang melata. Selanjutnya, setelah tadi manusia saling tuduh-menuduh, manusia sudah mengenal yang namanya kemarahan. Lihat ya, Allah yang tidak pernah marah, gitu ya, Allah yang tidak pernah marah di hadapan Adam dan Hawa, tetapi bagaimana anak dari Adam dan Hawa itu bisa menjadi seorang pembunuh, yaitu Kain. Di Kejadian 4 ayat 5, saya petik sedikit, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi bisa dikatakan bahwa dosa itu menurun. Dari anak yang bahkan dikandung pun ketika dia besar dosa itu menurun. Selanjutnya adalah manusia jatuh ke dosa yang lain. Kain dari panas hatinya, mukanya muram, marah, terus itu kecewa sama Tuhan karena Tuhan lebih mengindahkan persembahannya Habel, sehingga dia sudah memiliki kesempatan untuk melakukan dosa yang lain, yaitu membunuh. Jadi bisa dikatakan bahwa akibat dosa adalah manusia jatuh dari satu dosa ke dosa yang lain. Dan bisa kita katakan bahwa sebenarnya dosa itu sebegitu menyeramkannya. Bayangkan ketika seseorang berdosa, ibarat sebuah kapal nahkoda dalam rumah tangga gitu ya. Satu orang berdosa, satu kapal itu akan ikut berdosa. Nah, bagaimana dosa dalam kehidupan? Dosa dimulai ketika manusia pertama itu tidak percaya pada perkataan Allah. Dampak dosa selanjutnya adalah bumi ini menjadi rusak. Jadi bisa kalian bayangkan ketika kalian menciptakan sesuatu, dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memandang segala sesuatu itu indah dan baik. Akibat dosa manusia, bumi, apa yang sudah Tuhan ciptakan itu penuh dengan kerusakan dan kekerasan. Sehingga kita lihat lagi setelah kasus Adam dan Hawa, cerita selanjutnya tentang keberdosaan manusia adalah manusia mulai mendirikan Menara Babel. Sebenarnya apa yang salah dengan Menara Babel? Kalau kita lihat sebenarnya nggak salah membangun.
sesuatu gitu ya. Di peradaban awal manusia, Tuhan hanya melihat dari atas mereka sedang membangun sesuatu. Tetapi yang salah adalah kalau misalnya kalian lihat flash di Kejadian sebelum ayat 11, Tuhan mengatakan bahwa beranak cuculah dan berseraklah ke seluruh bumi gitu ya. Itu perintah Tuhan, beranak cucu dan terseraklah ke seluruh bumi, penuhilah bumi dan beranak cuculah gitu kan. Tetapi manusia setelah bumi rusak gitu ya, kasus cerita Nuh, Tuhan menghabiskan semua manusia di bumi, tidak ada lagi manusia berdosa yang tersisa, tinggal Nuh yang saat itu dikatakan Nuh benar di mata Tuhan. Lahir lagi keturunan-keturunannya, dan ternyata memang karena dosa itu sudah mendarah daging, manusia yang baru yang lahir lagi setelah zaman Nuh ternyata masih bisa melakukan dosa. Tuhan mengatakan kepada Nuh untuk penuhilah bumi dan berseraklah gitu ya. Tetapi ketika manusia setelah zaman itu lahir, mereka malah berniat untuk, setelah mereka tahu trauma kali ya, tahu cerita kejadian Tuhan pernah menghabiskan semua manusia dan seluruh isi bumi, bahkan dengan air bah, mereka berencana untuk membangun sebuah menara. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kita menyebar ke seluruh bumi, penuhilah bumi dan beranak cuculah. Tetapi manusia berpikir kita tidak mau terserak kembali, kita harus bersatu di tempat ini, sehingga mereka membuat sebuah menara lebih tinggi hingga ke langit, dan mereka mencoba menjangkau Tuhan dengan pikiran mereka itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan tahu itu salah. Ibarat kata, loh kan ini sudah diperintahkan untuk penuhi bumi, tetapi kenapa kalian malah mau berkumpul di sini? Aku memerintahkan kalian kelola bumi, sama seperti Adam, Tuhan memerintahkan kelola seluruh Taman Eden, tetapi malah karena kesalahan Adam, semuanya harus rusak kembali. Selanjutnya, setelah cerita Menara Babel, kita lihat lagi kejahatan manusia itu tentang Sodom dan Gomora. Ini kejahatan yang semakin menjadi ya, yang menunjukkan bahwa ternyata dari satu dosa manusia bisa melakukan dosa yang lebih parah lagi. Cerita tentang Sodom dan Gomora, manusia melakukan sesuatu yang gak pernah kita bisa bayangkan di masa itu. Laki-laki sudah melakukan hubungan dengan laki-laki, perempuan dikatakan bahwa mereka melakukan hubungan yang tidak sewajarnya, sehingga saat itu pun Tuhan harus menghabiskan Sodom dan Gomora juga. Lalu terlihat lagi di sini bahkan akibat dosa itu mereka harus diperbudak oleh Mesir gitu ya. Bangsa Israel itu harus diperbudak oleh Mesir. Bahkan ketika mereka pun sudah diselamatkan oleh Allah Israel saat itu, Tuhan mengatakan bahwa sembahlah dia sebagai Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan. Tetapi manusia sudah mulai membuat kembali yang namanya patung tuangan gitu ya. Saya simpulkan bahwa ternyata dosa itu sudah menjadi naluri dasar hidup manusia. Jadi bisa dibilang bahwa manusia tidak bisa lepas hidupnya apapun itu dari dosa. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa dosa sudah menjadi naluri dasar, artinya dosa itu sudah mendarah daging. Gimana sih kalau sudah mendarah daging sampai ya anggota tubuh kita ini ya, darah ini sudah mengandung dosa di dalamnya. Kita bisa lihat bahwa saya katakan bahwa dosa menjadi naluri dasar manusia terlihat dari hati dan pikiran yang jahat. Hati ini, pikiran ini bisa menjadi begitu jahat gitu ya, padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan kejahatan, tetapi manusia bisa memenuhi hati dan pikirannya dengan sesuatu yang jahat. Mulai dari hati dan pikiran sendiri pun ternyata sudah menjadi jahat. Tubuh kita juga sudah berdosa, tangan, kaki, pikiran, segala macam tubuh kita secara fisik ini pun sudah berdosa. Dikatakan di Roma 6 ayat 19, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Maksudnya apa? Kita sudah membuat tubuh kita ini berdosa dengan cara mencuri, memukul, gitu ya. Mulut kita buat berdosa dengan cara mengatakan kata-kata kasar, menghina orang lain. Yang ketiga, itu adalah perilaku jahat. Kita tunjukkan dengan perilaku kita yang jahat. Akibat dosa apa? Akibat dosa seperti kata Roma 6 ayat 23 itu adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Ketika manusia berdosa, siapapun dari kita, ketika kita melakukan dosa, mulai dari perkataan, perbuatan, hukuman buat kita apa? Yaitu adalah maut. Ya. Selanjutnya, ketika kita sudah mulai berdosa, apa yang akan kita terima sebagai ganjarannya? Kita akan terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah, sehingga ketika kita terpisah dari Allah,
Allah itu menyembunyikan diri dari kita. Ketika orang lain menyembunyikan diri dari kita, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan sebagai bantuan, ya dia tidak akan mendengar, gitu ya. Selanjutnya adalah ketika kita berdosa, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu selanjutnya adalah ya akibat dosa ya maut, mati, kematian. Yang paling parah apa? Kegelapan yang paling gelap alias api neraka. Nah, maut itu apa? Ada beberapa ayat yang saya kutip untuk menggambarkan apa sih sebenarnya arti maut itu. Maut itu kalau saya katakan bahwa seperti kata Lukas 8 ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Artinya adalah maut itu tempat setan, roh yang telah mati dalam keadaan tidak taat kepada Tuhan. Jadi ini tempat penghukuman siapapun dalam kondisi yang tidak taat kepada Tuhan ketika dia mati. Pada dasarnya ketika kita mati, roh kita ya yang akan kembali kepada Allah. Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Adam, dan dosa juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Menjalar kepada semua orang, artinya maut itu adalah kutukan yang mengikat. Jadi karena dia mengikat, dia gak lepas ya. Di Roma 6 ayat 9 mengatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya adalah maut itu artinya adalah kematian yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi lihat, kita diberikan kesempatan oleh Roh Allah. Roh itu yang memberi hidup dan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Sehingga ketika kita sudah menerima pengampunan, bahkan kita menerima Roh Allah, hiduplah dengan sopan. Seperti pada siang hari, artinya adalah kalau siang hari kan semuanya terlihat mata, tidak ada yang perlu disembunyikan, ya. Dan yang perlu kita ingat bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi semua orang jahat dan orang baik. Sehingga ketika kita bertindak, bertindaklah seakan-akan Tuhan sedang melihatmu dimanapun kau berada. Oke, lihat, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk, berdiri. Engkau mengetahui pikiranku. Dan ingatlah, Tuhan melihatmu dimanapun kita berada. Apa yang kita pikirkan, bahkan yang belum kita pikirkan pun, semuanya Tuhan sudah ketahui. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau agak berisik. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa chat ke saya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya.